Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, di channel Mirza Kuliner. Oke teman-teman, kita lagi mau proses untuk preparation pembuatan bluder. Dimana bluder ini sebenarnya dia perpaduan teman-teman ya. Jadi bluder itu perpaduan antara roti dan cake. Nah itulah yang menyebabkan kenapa bluder itu rotinya sangat lembut. Nah itu karena bluder sendiri adalah perpaduan dari dua makanan, yaitu roti dan cake. Untuk bahan-bahannya sendiri kita ada terigu ya. Ini kita mau bikin biangnya dulu. Jadi proses pembuatannya masih besok. Nah hari ini kita bikin biangnya dulu. Kita pakai metode tangzong teman-teman. Jadi metode tangzong itu kita bikin setengah bagian dulu untuk biang. Besok baru kita bikin setengahnya lagi dengan cara dicampurkan agar memperoleh tekstur yang lembut dan tentunya sangat enak. Oke teman-teman, ini untuk bahan-bahannya kita ada tepung terigu ya. Ini saya pakai merek Gerbang Jingga. Teman-teman mungkin bisa pakai tepung yang lain. Yang penting protein tinggi ya teman-teman. Bisa pakai Cakra, Double Zero dan lain sebagainya. Kemudian untuk tepungnya sendiri nanti kita mix dengan tepung Sania atau tepung dengan kadar protein sedang. Kenapa kok dimix tepungnya? Nah ini banyak pertanyaan. Kenapa kok dimix tepungnya? Kok nggak pakai all protein tinggi? Karena kalau pakai all protein tinggi itu nanti rotinya kurang kokoh teman-teman. Jadi waktu mengembang dia nanti setelah proses pengovenan itu nanti turunnya cepat banget. Nah itulah yang menyebabkan kenapa tepung protein tinggi itu dalam pembuatan roti harus dicampur dengan tepung protein sedang biar kokoh ya jawabannya. Oke teman-teman, kita bikin dulu. Ini gerbang jingganya kita buka. Nanti untuk resepnya saya tulis di bawah ya, di deskripsi. Nanti saya tulis. Ini langsung kita buka. Untuk bahan-bahannya sendiri untuk pembuatan biang ini saya cuma pakai tepung, kemudian ragi ya. Saya pakai vermipan. Kemudian gula. Udah itu aja. Untuk biangnya ya. Untuk lebih lengkapnya besok kita bikin biangnya dulu. Oke, tepung masuk, kemudian vermipan kita pakai satu dulu. Untuk tambahnya besok ya teman-teman. Jadi kenapa kok cuma pakai satu, nggak langsung full resipi? Karena nanti kalau full resipi terlalu ngembang teman-teman. Besok waktu dibuka itu terlalu ngembangnya over ya. Kita pakai satu dulu, itu nanti ngembangnya udah bagus banget. Besok tinggal nambahin lagi. Oke, kemudian kita pakai gula teman-teman. Pakai gula. Ini kita timbang, kita kasih 200 dulu. 200 gram ya teman-teman. Kita taruh 200 gram. Oke, 200 gram gulanya masuk. Setelah itu kita tambahkan air, ini kurang lebih 400 ml teman-teman. Jadi untuk pembuatan biang dengan metode tangzong, metode tangzong ini kita buatnya seperti ini aja ya. Ini masuk airnya, kemudian ini langsung kita menuju ke tempat untuk mixer. Oke teman-teman, ini udah di atas mixer ya, langsung kita nyalakan dengan speed kecepatan 1. Nah ini kita tunggu sampai tepung dan airnya itu menggumpal ya, tercampur dengan rata. Sambil dilihat, nanti kalau sekiranya airnya kurang, itu nanti kita tambahin lagi. Nah. Oke, kita tunggu dulu. Nah ini teman-teman, untuk tepungnya sendiri sudah tercampur ya dengan airnya, sudah cukup bagus. Nah,
Jadi kalau tercampur seperti ini ya teman-teman. Untuk penggunaan airnya enggak usah terlalu banyak. Oke, kita cek dulu. Oke, bentar lagi. Oke teman-teman, ini sudah cukup ya untuk proses pembuatan biangnya. Setelah ini kita pindahkan ke wadah yang lain, kemudian kita simpan. Proses penggilingannya kita sudah selesai. Setelah ini kita pindahkan ke wadah stainless, atau kalau teman-teman tidak punya wadah stainless bisa di wadah-wadah plastik yang lain ya. Oke, kita oles-oles dulu untuk bowl stainlessnya. Kita oles pakai margarin ya teman-teman. Jadi besok kalau mau mengeluarkan itu biar enggak lengket untuk adonan biangnya. Oke, kita oles-oles dulu dengan margarin. Oke, setelah itu kita pindahkan adonannya tadi. Nah, ini adonannya, ini adonan biangnya ya. Oke, kita rounding sedikit. Nah, ini kita masukkan ke bowl-nya. Oke, setelah ini kita wrap ya teman-teman. Kita wrap, kita tutup dengan plastik wrap. Setelah itu kita keep, kita simpan di dalam showcase. Besok siang baru kita buka untuk tahapan proses eksekusi selanjutnya. Kita wrap dulu yang ini. Kita wrap agak tebal, enggak apa-apa. Karena besok ini pasti ngembang, teman-teman. Oke, seperti ini. Seperti ini. Langsung kita simpan di showcase. Showcase-nya ada di sebelah sini. Oke, kita buka dulu. Kita rapikan. Setelah itu kita taruh. Oke, besok kita eksekusi lagi. Oke, selamat siang teman-teman. Ya, hari ini kita mau lanjut dari proses pembuatan brooder yang kemarin. Jadi kemarin kita udah bikin biangnya ya. Ini biangnya seperti ini. Nah, ini sudah 1 hari kita keep dalam showcase. Sekarang kita mau langsung lanjut untuk proses selanjutnya. Oke, untuk bahan-bahan yang perlu diperlukan untuk resep yang B ini, kita butuh 20 pieces kuning telur. Kemudian nanti kita mix dulu dengan gula. Ini 500 gram. Kita masukkan langsung saja. Kemudian margarin ya. Margarin kita pakai 700 gram saja untuk margarinnya. Ini nanti kita mix dulu sampai mengembang. Habis itu kita sisihkan ke tempat bowl yang lain. Setelah itu kita proses baru untuk pengadukan yang biangnya kemarin. Kita mix dengan adonan telur dan margarin yang sudah kita mix tadi. Oke, langsung saja kita ke mixer setelah memasukkan ini ya. Pausen, iki neng dia gendenge. Oke teman-teman, ini udah masuk ke mesinnya ya, ke mesin mixernya. Langsung aja kita aduk. Nanti sampai mengembang ya, kita aduk dengan high speed atau kecepatan yang paling tinggi. Oke, kita diamkan dulu nanti sampai mengembang ya teman-teman. Oke teman-teman, ini adonannya udah cukup mengembang ya, kita lihat dulu. Ini adonannya udah ngembang 2 kali lipat. Kita keep dulu, kita pindahkan ke bowl yang lain, kemudian kita aduk untuk rotinya. Oke teman-teman, ini udah kita pindahkan ya adonan krimnya yang margarin sama telur, kuning telur tadi sama gula. Sekarang kita pindah ke biangnya. Nah, ini biangnya kita buka dulu.
Kita buka biangnya, kemudian nanti langsung masuk ke bowl mixernya ya teman-teman. Oke, ini langsung kita masukkan ke mixer. Bentar. Webnya kita buang dulu. Jadi kalau kita bikin biang itu aromanya khas teman-teman, karena kan ini pakai ragi ya. Oke, kita langsung masuk. Kita mau bikin 2 kilo teman-teman. Kemarin ini untuk biangnya sendiri ini sudah 1 kilo. Untuk biangnya kemarin saya pakai yang tepung protein tinggi ya. Ini kita mix dengan yang protein sedang, bisa pakai apa saja teman-teman ya. Bisa pakai segitiga atau yang lain juga boleh. Yang penting kita mix, jangan semua protein tinggi. Langsung aja kita masukkan. Oke, setelah itu kita tambahkan ragi lagi satu bungkus ya. Ini per bungkusnya 11 gram. Ini langsung kita masukkan. Setelah itu kita masukkan susu ya. Susu bubuk. Ini kita pakai 4 bungkus susu bubuknya. Setelah ini kita mixer ya nanti kalau udah masuk semua. Oke, teman-teman, kalau kebanyakan resep itu kan pakai apa itu air kelapa ya. Kalau saya tidak, saya lebih suka pakai santan ya teman-teman. Jadi aromanya nanti lebih khas. Nah, ini kita pakai santan instan. Ini kita pakai 3 ya. Ini endorse ya teman-teman. Ini tidak di endorse. Kita pakai 3 bungkus santan kara. Langsung kita masukkan. Kita masuk. Oke, ini bahan-bahannya sudah masuk semua. Kemudian kita pindah ke mixer lagi ya. Kita mixer nanti untuk adonannya yang ini, yang krimnya ini masuknya kapan? Nanti setelah bercampur rata. Oke teman-teman, ini udah masuk ke mixer ya. Ini langsung kita mixer aja. Pertama dengan kecepatan rendah dulu. Kita mixer. Nanti kalau udah cukup rata baru kita masukkan krimnya. Oke teman-teman, ini tepungnya udah cukup rata ya. Setelah ini kita masukkan sedikit demi sedikit krimnya tadi. Oke, kita matikan dulu, kita masukkan sedikit dulu. Kita masukkan sedikit-sedikit. Oke, cukup segini dulu. Kita tutup lagi, kita proses mixer lagi ya teman-teman. Ini nanti kalau udah tercampur dengan rata, nanti diulangin lagi ya, sampai krimnya itu masuk semuanya. Oke, kita tunggu dulu sampai adonannya nyampur dengan sempurna. Teman-teman, ini udah cukup rata ya. Kita tambahkan lagi dari sisa krim yang tadi kita buat. Kita pause dulu, kita masukkan sisa adonannya. Oke, kita semuakan aja ya teman-teman. Kita masukkan semua.
Jadi biar nanti ndak masukkan lagi. Tapi kalau untuk kapasitas mixer kan beda-beda ya teman-teman. Kalau yang kecil ya itu nanti sedikit-sedikit ya. Bisa segini dulu, nanti diputar sampai nunggu kecampur dengan rata, nanti baru dimasukkan lagi. Kalau mau langsung masuk semuanya sebenarnya boleh ya teman-teman. Cuma nanti agak lama karena prosesnya apa itu pencampuran antara tepung dan krimnya itu nanti lumayan memakan waktu kalau langsung semua. Saya lebih suka seperti ini. Oke, kita masukkan semua. Ini udah masuk semua, kita proses mixer lagi. Kita ke kecepatan rendah dulu, nanti kalau udah agak rata baru kita naikkan ke kecepatan sedang. Oke, kita tunggu sampai menyatu dulu ya adonannya. Oke teman-teman, kalau adonannya udah seperti ini, kita tambahkan setengah sendok teh garam. Kita tambahkan setengah sendok teh garam. Kita masukkan, kita mixer lagi. Oke teman-teman, ini adonannya sudah tercampur rata ya. Kita cek dulu apakah sudah window pane. Kita buka dulu, kita cek, kita ambil sedikit. Oke, seperti ini teman-teman. Nah, ini udah window pane, artinya adonan sudah siap untuk masuk ke tahapan selanjutnya. Oke teman-teman, ini adonannya udah jadi ya. Kita nanti cetaknya di cup seperti ini. Kemudian kita buatkan cetakan ringnya seperti ini. Seperti ini ya teman-teman. Oke, langsung saja. Ini untuk timbangannya, berat timbangannya 30 gram teman-teman. 30 gram. Kita adon dulu. Oke, kita timbang sudah 30 gram. Kita rounding. Oke, setelah itu langsung masuk ke cup seperti ini. Langsung masukkan ke cetakan. Seperti ini ya teman-teman. Nah, seperti ini. Oke, diulangi sampai adonannya selesai. Sampai habis. Teman-teman, ini udah selesai ya untuk pencetakannya. Kita taruh di cup-cup seperti ini. Nah, ini kita proofing dulu sampai dia benar-benar mengembang, nanti baru kita masukkan ke oven. Oke bolo, ini sudah selesai ya proses proofingnya. Setelah ini langsung kita masuk ke tahap pengopenan. Open kita pakai suhu 170 untuk durasi pengopenan 10 menit sampai 15 menit ya teman-teman. Jadi tidak perlu lama-lama, karena kalau lama-lama nanti terlalu banyak kadar air yang menguap, akhirnya rotinya kering. Oke, langsung kita masuk ke oven. Nah, oke guys, ini hasilnya setelah keluar dari oven ya. Ini tadi udah kita oles dengan margarin. Ini hasilnya mantap.